Hai sahabat Videonesia, kemajuan teknologi persenjataan tidak berpengaruh pada senjata jenis pisau. Terbukti sampai saat ini, pisau masih tetap eksis dan digunakan sampai sekarang. Menurut sejarah, jenis dan model pun bermacam-macam. Nah, di episode kali ini, Videonesia akan membahas 7 senjata tradisional mematikan di dunia. Tapi seperti biasa, sebelum kamu lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini. Juga klik tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel Videonesia. Satu, Kerambit. Kerambit merupakan jenis senjata asli Minangkabau, Sumatera Barat, termasuk senjata khas andalan yang sangat berbahaya. Dalam aksen Minangkabau disebut kurambik. Pada masa dahulu, permainan senjata kerambit di Minangkabau hanya diwarisi oleh para datuk atau kalangan raja. Tidak sembarang orang menguasai permainan yang dianggap rahasia dan hanya untuk kalangan tertentu saja. Dalam klarifikasi senjata genggam paling berbahaya, kerambit sebagai senjata mematikan menempati urutan kedua setelah pistol. Sabetan senjata kerambit bila mengenai tubuh lawan dari luar memang tampak seperti luka sayatan kecil. Namun pada bagian dalam tubuh bisa menimbulkan akibat yang sangat fatal karena urat-urat putus. Dan apabila mengenai perut, maka usus terpotong atau tercabik-cabik di dalam. Dua, Kukri. Kukri adalah simbol dari bangsa Nepal, serta resimen Gurkha yang membuatnya terkenal. Mereka mengandalkan pisau untuk pertempuran jarak dekat. Pejuang Nepal, Gurkha, bersekutu dengan Inggris untuk mempertahankan India selama terjadi pemberontakan India tahun 1857. Tentara Gurkha sangat ahli bertempur menggunakan kukri, sehingga terkenal sebagai tentara menakutkan. Resimen mereka sendiri bergabung dalam pasukan Inggris. Gurkha dan pisau mereka menjadi begitu terkenal. Inggris menggunakan poster mereka sedang mengasah kukri sebagai propaganda untuk menanamkan rasa takut di tentara wajib militer Argentina selama konflik Falklands. Panjang kukri biasanya 40-46 cm. Senjata itu seperti parang pemotong. Awalnya digunakan oleh petani Himalaya yang dikembangkan dari alat pertanian sederhana dan masih digunakan sebagai pisau, utilitas, serta senjata. Salah satu fitur menarik adalah kedudukan dekat grip yang mengarahkan darah menjauh sehingga tidak dapat membasahi pegangan. Dikatakan aspek ini adalah simbolik seperti lebih besar. Kukri seperti pedang yang digunakan dalam upacara-upacara untuk memenggal kepala hewan dan membawa nasib baik untuk sebuah desa. Jika kepala lepas dalam satu tebasan, itu berarti keberuntungan. Tiga, Burying Dagger. Selama abad ke-16 dan ke-17, pengenalan senjata api membuat baju besi berat tidak praktis. Pedang ringan seperti rapiers menjadi model untuk menggantikan senjata yang lebih besar dari kesatria. Tameng juga menjadi tidak praktis dan ditinggalkan oleh dwellers Eropa untuk menangkis belati. Alat tempur ini bisa digunakan sama efektif sebagai perisai untuk menangkis pukulan dari lawan karena lebih ramping. Kekurangannya, bahan baja cukup berat bukan berarti bahwa belati ini tidak mematikan seperti pedang. Dengan demikian, belati ini dapat digunakan sebagai perisai. Belati ini adalah senjata serbaguna. 4. Jambia. Jambia selebar. Pisau bermata dua ini dipakai sebagai simbol kelas sosial dan kemanusiaan di Yaman. Ada yang mengatakan bahwa laki-laki lebih suka mati daripada terlihat di depan umum tanpa jambia. Di bidang tihama, anak laki-laki diberi jambia pertama mereka setelah melalui ritual sunat di mereka pertengahan remaja. Jambia hiasannya sangat rumit, bahkan dengan emas. Karena Islam agama yang dominan di Yaman, maka laki-laki dilarang memakai perhiasan emas. Namun lain halnya dengan jambia, sepertinya mendapat pengecualian di negeri ini. Namun bahan yang paling berharga untuk gagangnya bukan logam mulia, tapi cula badak. Permintaan untuk gagang tersebut berkontribusi terhadap perburuan badak. Satu laporan mengatakan, Yaman mengimpor 1.500 tanduk badak setiap tahun untuk jambianya.
Demikian juga, setelah pengrajin membuat pegangan, mereka mengeksplor serutan dan bubuk ke negara-negara Asia, di mana mereka digunakan dalam pengobatan alternatif. Cula badak serutan adalah bisnis besar di Yaman, di mana 1 kilogram bubuk tanduk diproses bernilai sebesar $1.000. Meskipun jambia sekarang sebagian besar untuk acara, sebelum awal 60-an mereka masih digunakan sebagai senjata. Kelima, sai. Meskipun sering dikatakan dengan seni bela diri Jepang, sai diyakini telah diciptakan selama dinasti Ming dan dibawa ke Okinawa dari Cina. Agak seperti stiletto. Itu adalah senjata tikam yang umumnya tidak memiliki ujung tombak. Sai ini tak jauh beda dengan belati penangkis Eropa bentuk bercabang berfungsi untuk membelokkan pukulan. Sai berguna untuk menahan pedang Jepang seperti katana. Sai umumnya dipegang berpasangan. Seorang praktisi saijutsu bisa menangkap pedang lawan, sedangkan garpu satu lagi menyerang. Miséricorde banyak digunakan dalam abad ke-14 oleh kesatria Prancis. Miséricorde yang besar tapi tipis, stiletto jenis belati ini mudah menyelinap melalui sendi di baju pelat baja. Miséricorde hampir tidak berguna dalam pertempuran. Ini adalah senjata terakhir dalam pertempuran. Miséricorde yang namanya berasal dari kata Latin kira-kira berarti tindakan belas kasihan. Tujuan utamanya adalah untuk mengakhiri penderitaan lawan apabila sudah dijatuhkan. Jika kesatria itu terlempar dari kudanya atau terluka parah, kesatria Prancis kuno akan menggunakan Miséricorde untuk memberikan struk kematian. Ini tidak dipandang sebagai pembunuh tak berperasaan, tapi struk rahmat bagi seorang pria didera oleh rasa sakit selama saat-saat terakhir. Namun, untuk beberapa pejuang kurang cenderung untuk tindakan belas kasih. Miséricorde dapat digunakan untuk mengancam seseorang kesatria terluka serius untuk menyerah. Pemenang nantinya bisa mengumpulkan uang tebusan. Turkana. Pisau Wirth digunakan oleh orang-orang Turkana Afrika. Mereka, Turkana yang mengikuti agama asli, percaya bahwa semua hewan peliharaan seperti sapi adalah milik mereka oleh hak ilahi. Banyak suku-suku lain di dekatnya percaya hal yang sama, yang telah menyebabkan siklus tak berujung perebutan sapi dan konflik perbatasan. Orang-orang Turkana khususnya melakukan kampanye terus-menerus untuk memperluas wilayah mereka. Dengan demikian, mereka dihargai dari kehebatan bela diri, dan laki-laki membawa kelimpahan senjata termasuk tombak, perisai, pisau jari, dan pisau pergelangan tangan. Pisau pergelangan tangan umumnya dibuat dari baja atau besi yang pembentukannya dipukul dengan batu. Meskipun sudah ada palu, cara ini sudah dipakai sebelum teknologi palu sampai di daerah Turkana. Nah, itu tadi 7 senjata tradisional mematikan di dunia. Kalau menurut kalian bagaimana? Jika kalian punya informasi menarik lainnya, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.